Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, integritas adalah konsistensi antara perbuatan atau tindakan serta perkataan terhadap nilai-nilai serta prinsip yang dianut seseorang. Konsistensi ini penting nilainya, artinya satunya kata dan perbuatan terlihat konsisten dimanapun juga, baik pada saat di hadapan orang lain, di hadapan atasan, di antara anggota keluarga, bahkan pada saat sendiri tidak ada saksi sama sekali. Lawan dari integritas adalah hipokrit atau munafik. Artinya, perbuatan tidak pernah sejalan dengan perkataan dan prinsip yang dianut. Sayangnya, kita manusia umumnya lebih mengutamakan harga diri, posisi, jabatan, dan kedudukan di hadapan manusia daripada di hadapan Tuhan. Banyak yang bertahan pada kebenaran yang dimanipulasi dengan mengumbar kata-kata sumpah demi Tuhan, manakala ada beberapa tindakan yang membutuhkan klarifikasi. Tidak mudah berkata ya kalau memang ya, dan berkata tidak kalau memang tidak melakukan. Sering kita tidak siap dengan konsekuensi yang harus dihadapi. Padahal dengan menghindari kebenaran, kita sudah pasti akan berurusan dengan Tuhan Sang Maha Tahu di kemudian hari nanti. Tapi kenapa tidak pernah terpikirkan? Atau memang tidak takut sama Tuhan? Contohnya, sumpah jabatan di bawah kitab suci. Apa artinya? Kita berjanji di hadapan Tuhan, dan kebetulan ada manusia di sekitarnya bahwa kita akan memegang teguh jabatan tersebut sebagai amanah dari Tuhan. Tapi apa yang terjadi kemudian? Sering tidak sejalan dengan sumpah jabatan yang telah diucapkan. Jadi bisa dibayangkan kalau sumpah di bawah kitab suci saja bisa dilecehkan, apalagi sumpah yang sembarang diucapkan dengan enteng. Marilah kita berhati-hati dengan setiap kata dan perbuatan, karena sekecil apapun itu harus dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Salah kata dan salah ucap di media saja bisa urusan panjang di pengadilan, apalagi salah ucap di hadapan Tuhan. Sangat berat. Membiasakan diri untuk konsisten dalam setiap kata dan perbuatan, ada atau tidak ada orang yang menyaksikan, menunjukkan suatu disiplin diri yang tinggi. Paling tidak,
kita melatih diri untuk menyadari bahwa someone is watching us. Ya, selalu ada seseorang yang mengawasi kita dalam gelap sekalipun. Ia akan tersenyum saat kita jujur mengakui kesalahan kita, dan ia akan bersedih saat kita berbohong karena hal itu menusuk hatinya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil yang barusan kita dengar, Yesus berkata, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak." Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kata-kata ini sungguh sangat mendalam, seakan-akan semuanya jelas. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Ya atau tidak. Tidak ada antara ya dan tidak, apalagi ya sekaligus tidak. Mari kita tengok hidup kita. Apakah ini sesuatu yang mudah untuk kita lakukan? Rupanya tidak. Mengapa ini menjadi sesuatu yang sangat sulit? Menurut saya, orang zaman sekarang ini takut untuk membuat komitmen, takut menghadapi resiko yang mungkin belum jelas atau yang jelas-jelas tidak enak. Sekali ia berkata ya, ia harus berkata ya untuk yang lain-lainnya. Ambil contoh, hidup berkeluarga. Ketika pasangan mengucapkan ya pada janji perkawinan mereka, ya itu berlaku untuk seumur hidup. Ya untuk setia baik saat sehat maupun sakit. Ya untuk setia dalam untung maupun malang. Ya untuk merawat, membesarkan dan mendidik anak-anak. Ya untuk berpeluh mencari rejeki, tetap ya kala suami atau istri tidak setia. Saudara-saudari yang terkasih, orang zaman sekarang juga dihadapkan pada banyak pilihan yang membuat mereka bisa berganti-ganti pilihan. Tidak suka A, bisa pilih B atau C atau D. Sudah pilih B, bisa berganti C atau D atau A. Tapi hal ini pun juga bisa membuat orang menjadi bingung. Repotnya bila hal ini menimpa orang saat harus membuat keputusan atau komitmen untuk hidupnya. Tidak cocok yang satu, ia tergoda untuk berganti yang lain. Tidak cocok, ganti lagi, dan seterusnya. Apa yang tampak biasa, sederhana, dan tidak menimbulkan masalah, sebenarnya menjadi awal dari segala malapetaka untuk hidup. Tanpa sadar, orang sudah dikondisikan untuk mudah bosan, mudah jenuh, tidak betah, ingin mencari dan mencoba yang lain, dan sebagainya. Semuanya ini membuat kita menjadi sulit untuk sungguh-sungguh berkata ya atau berkata tidak. Karena sulit, maka kita butuhkan semacam jaminan, yaitu sesuatu yang lebih tinggi dari kita. Sumpah demi Tuhan, mungkin betapa sering kata ini kita ucapkan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk sungguh-sungguh berkata ya jika memang ya, dan berkata tidak jika memang tidak. Ingat, selebihnya berasal dari si jahat. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Setia, semoga kami setia akan iman para leluhur. Perkenankanlah kami berakar teguh dalam sabda perjanjian-Mu, yaitu Yesus Mesias, jalan kehidupan kami. Sebab dialah Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian.
Bapa, Putra, dan Roh Kudus.